Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bandwidth logger. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu bandwidth. Kalau kita ngobrol mengenai bandwidth, biasanya kita tes dengan menggunakan speed test. Ini adalah salah satu speed test yang dimiliki oleh Google. Kita coba tes speednya ya. Kecepatannya ada di 5,97. Kita coba lagi. 4 naik ke 20 Mbps. Namun setelah itu turun. Hasil akhirnya adalah 9,67 untuk downloadnya. Untuk upload adalah 4,17. Ini menggunakan speed test yang dimiliki oleh Google. Ada aplikasi speed test lain. Kita coba lagi untuk lakukan speed test. Ini untuk pingnya lumayan kecil ya, 4 milisecond. Itu artinya latensi kita 4 milisecond. Untuk download di 12 Mbps. Uploadnya kecil ini 2,58 Mbps. Baik. Ketika kita akan membuat bandwidth logger ya, jadi nanti kita setiap interval waktu tertentu, misal setiap 5 menit atau tiap 10 menit, kita akan melakukan tes speed atau tes bandwidth. Kita tidak bisa menggunakan aplikasi speed test yang versi web. Karena kita nanti akan kesulitan untuk menjalankan aplikasi ini melalui konsul, dan kita juga kesulitan untuk mendapatkan angkanya. Sehingga kita harus cari aplikasi speed test yang versi konsul atau versi CLI. Nah, kebetulan di sini sudah disediakan, ada di apps CLI. Nah, ini adalah versi CLI-nya. Di sini tersedia berbagai macam versi, ada iOS, Android, Mac, Windows, Chrome, Apple TV. Nah, yang kita pakai adalah versi CLI. Oke, sambil nunggu, kita buka kembali akses ke server Linux yang sudah kita install sebelumnya.
Jadi bisa kita lihat di sini, kita bisa mengukur bandwidth-nya di sini, latensi dan lain sebagainya. Untuk macOS ini adalah langkah untuk instalasinya. Kita akan pakai yang Ubuntu atau Debian. Untuk Linux ada versi 386, x8664, ARM, sudah tersedia semua. Kita akan coba install dengan menggunakan petunjuk instalasi yang ada di sini. Kemudian kita ekspor install key-nya. Kita tambahkan apt key-nya. Setelah itu kita pasang source list-nya. Ini kita Debian ketika instalasi akan membutuhkan source list ya, di mana paket-paket yang dibutuhkan dapat di-download. Kemudian kita apt-get update dulu untuk melakukan sinkronisasi paket list-nya. Kemudian kita install test. Baik, aplikasi speed test sudah selesai kita install. Kita baca petunjuk yang ada di sini jika ada. Oke, tidak ada petunjuk lain ya. Nah, di sini bisa kita lihat, oh tinggal panggil speed test. Speed test. Di sini banyak opsi yang bisa kita pilih ya. Kita bisa lihat server. Kita bisa pilih server. Bind interface, bind IP. Kita bisa juga disable progress bar-nya. Kita coba panggil tanpa parameter. Oke,
Oke, 2,11 milisecond untuk latensinya, untuk downloadnya 20 Mbps. Cepat ya ini ya, loadnya 4 Mbps, lebih baik dari yang tadi. Mungkin karena tadi versi web, banyak gangguan di webnya. Ini versi CLI lebih enteng. Nah, di sini kita juga masih belum bisa ngambil datanya, karena dia menggunakan progress bar. Kita perlu akali ini dengan menggunakan parameter yang ada. Yang pertama kita hilangkan nih progress bar-nya, min p spasi no. Progress bar-nya sudah tidak muncul. Oke, ini udah lebih baik dibanding yang tadi. Paket loss-nya 0. Download-nya 19,87, hampir 20 Mbps. Ini terhitung kencang ya download-nya. Baik, oke. Kita perlu akali lagi karena di sini output-nya terlalu banyak ya. Jadi ketika kita panggil dia akan speed test by Ookla, servernya apa, latensinya apa, result. Ini output-nya terlalu banyak, kita perlu buat lebih simple lagi. Nah, kita masuk ke valid output format. Ini adalah yang human readable default ya. Jadi saat ini kita output formatnya adalah human readable. Saya akan ubah menjadi CSV, CSV, JSON atau JSON L atau JSON pretty. Nah, kita coba aja satu-satu. Ini output format itu menggunakan minf ya. CSV, TSV, JSON, JSON-L, JSON pretty. Kalau kita menggunakan yang bukan human readable, progress-nya tidak perlu dipanggil. Minf, CSV. Nah, karena dia sangat simpel nanti yang ditampilkan, maka ketika belum dapat hasil, dia tidak akan menampilkan apapun. Kita tunggu sampai semua selesai dan ada hasilnya. Oke, baik. Ini sudah muncul ya, PT Telekomunikasi Indonesia, Surabaya, ada 2233, 1,927, 0,14, 0, oke, dan lain sebagainya. Ini kita perlu nebak nih. Uploadnya kemungkinan yang ini nih, 6 Mbps. Kemudian downloadnya kemungkinan yang ini, 33 Mbps, malah lebih kencang lagi. 52 ini 520. Yang ini 2514. Nah, ini agak susah nebaknya ya. Oke, CSV dia koma. Kalau TSV dia pakai tab, sama seperti CSV, bedanya yang di sini dipisahkan dengan tanda koma, nanti akan dipisahkan dengan tab. Oke, kita ubah menjadi JSON. Nah, jadi ada JSON L, ada JSON yang
pretty. Kita akan coba pakai JSON yang pretty ya, supaya kita mudah bacanya. Ya, jadi kalau kita lihat di atas tadi, ada CSV, TSV, oke kita nggak pakai ini, kita bisa pakai JSON, JSON L atau JSON pretty. Kemudian, oke, nah ini JSON pretty itu dia nanti akan ditampilkan ke bawah sehingga kita mudah baca ya. Result, IP-nya, paling bawah ada result, ID URL, IP-nya berapa, port, oke, ini servernya, ini interface saya, get loss, upload-nya, oh, bandwidth-nya 519. Ini 2489, 34, ini 6. Jadi ada 6 megabytes yang di-upload. Kalau ini 34 megabyte yang di-upload, sedangkan bandwidth-nya, bandwidth download-nya 2 Mbps, bandwidth upload-nya cuma 519 kbps. Latensinya 1,9. Oke. Ini untuk JSON pretty. Ada JSON L. Wah, ini dia ditampilkan terus ya. Jadi setiap saat bandwidth-nya sekian, bytes-nya sekian, elapse-nya sekian, progress-nya, oh ya, progress-nya setiap saat akan ditampilkan sampai selesai. Oke, ini terlalu verbose ya. Kita tidak bisa pakai ini. Kita coba yang JSON. Oke, nah ini yang kita butuhkan ya. Ini sama dengan JSON yang pretty tadi, cuman ini lebih compact. Nah, nanti output dari speed test spasi minf spasi JSON ini kita akan bisa kita parsing untuk kita dapatkan angkanya. Seandainya angka itu di bawah threshold kita atau bandwidth-nya drop, kita akan bisa kirimkan notifikasi via email atau via instant message. Kemudian JSON ini juga akan kita kirimkan ke server sebagai logging ya, dengan menggunakan web service yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, baik, terima kasih. Untuk video ini saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.